Bab 1491-1495. Bab 1491, Gugusan Cahaya Jiwa. Mundurnya Wakil Kepala Aula Hall of Souls sebelum pertarungan jelas melampaui harapan kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat lari. Xiaoyan menatap tempat Wakil Kepala Aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tetapi kerutan itu dengan cepat menjadi rileks. Wakil Kepala Aula dari Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan Douseng bintang 3 tingkat lanjut. Jika Ziyan tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiaoyan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh Wakil Kepala Aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan Wakil Kepala Aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ziyan juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika ahli Douseng bintang 3 yang maju bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan Wakil Kepala Aula dari Hall of Souls ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Ziyan tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan, tidak masalah jika dia melarikan diri. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls bertentangan satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu sekitar, kami akan membalas budi mereka. Kalau tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh Hall of Souls dan bertindak pengecut. Xiaoyan mengangguk. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tertawa samar. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak akan bisa terima dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiaoyan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia berbalik ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Sein Guyu. Sein Guyu telah jatuh ke dalam kerugian pada saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, dia hanya Ban Seng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit Douseng. Hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini kabur. Aye, Ziyan mengangguk. Sosoknya yang halus bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam beberapa menit, para ahli dari Hall of Souls itu benar-benar terbunuh olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Para bajingan dari aula jiwa ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai-rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan cara yang lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan terpancar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan Hall of Souls menangkapmu lagi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara ketika dia melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak sangat bahagia dan bersemangat hingga menitikkan air mata. Banyak jiwa berlama-lama di langit.
Beberapa berlutut ke Xiao Yan sementara yang lain sangat membungkuk padanya. Akhirnya, mereka keluar dari penghalang dengan peluit dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Matanya melihat ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan terbelah untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Gugus cahaya itu transparan. Bagian luarnya melekat pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Klaster cahaya ini adalah hal yang telah terbentuk dari tubuh spiritual sebelumnya. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat klaster cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan di dalam kluster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu itu dengan cepat dihabisi setelah Xi Yan turun tangan. Oleh karena itu, Yao Lao bebas untuk melihat-lihat. Esensi jiwa. Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada sedikit esensi jiwa. Ini adalah dasar untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tetapi paling murni di dunia. Sejumlah besar esensi jiwa membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao sedikit rumit ketika dia berkata, kluster cahaya jiwa ini harus menjadi koleksi Manhole selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa hal yang begitu penting bersamanya. 1 juta jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Metode Hall of Souls ini memang kejam. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Apalagi ini hanya Manhole. Masih ada cukup banyak aula cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Aula jiwa ini benar-benar momok seluruh benua. Mereka memang momok. Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Metode misterius dan kejam seperti itu sedikit berbeda dari mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin bahkan lebih kejam. Aku ingin tahu apa yang direncanakan Hall of Souls dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, seseorang mungkin dapat melangkah ke Distet yang legendaris jika dia beruntung. Yao Lao perlahan menjelaskan. Apakah maksud guru, bahwa seseorang dari Hall of Souls, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Distet? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka. Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi saya tidak bisa memastikan. Mereka berencana membuatku tunduk pada mereka ketika aku ditangkap oleh Hall of Souls saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan untuk saya lakukan. Berdasarkan tebakan saya, itu harus terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi salah satu langkah dari banyak. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Saint Huang Quan. Pakar puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai kondisi di, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi di, seseorang tidak akan dapat mencapai kelas Dou Di. Mungkin,
Hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Mungkinkah hal yang diklaim oleh Demon Saint Huang Quan hilang adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang telah dibentuk oleh Manhole setelah melalui banyak kesulitan. Nilainya sangat besar dan tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari membantai orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus mengambilnya. Tingkat spiritual Anda saat ini berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke keadaan surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu merebut api teratai iblis pemurni. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan terkejut mendengar saran ini, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia menoleh dan melihat gugusan cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan klaster cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirim sinyal. Tampaknya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari kluster cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan-pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki emosi ini. Jika seseorang secara acak menyerapnya, mereka akan membuat pikirannya kacau. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan itu tampaknya diam-diam menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit mereka yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emoti ini, mereka yang berasal dari Hall of Souls tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bab 1492, Menyerap Esensi Jiwa. Mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Tampaknya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Petik 2. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah menonton Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam kluster cahaya jiwa. Orang-orang dari aula jiwa ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan kluster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dalam manhole kecuali wakil kepala aula, yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, daerah ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya naik ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda oleh kehidupan. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih kluster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati mencari di area itu sekali lagi sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat mulai berfluktuasi. Sesosok hitam muncul dari sana dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh Manhole-ku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula Hall of Souls, yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini,
dia melihat ke kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. The Main Hall dianggap sebagai aula cabang penting di dalam Hall of Souls. Jiwa-jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiao Yan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dibebaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa tahan. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang datang dari membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Saat itu, Xiao Yan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata Hall of Souls. Namun setelah 1 dekade, semut dari saat itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh Hall of Souls tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi sedikit lebih banyak perhatian saat itu, mereka akan mampu menyingkirkan musuh besar sejak dini. Api teratai iblis pemurni akan turun ke dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat kalau begitu. Jika klan dapat memperoleh api teratai iblis pemurnian, kami akan dapat melanjutkan rencana kami. Ini dapat membantu menebus kerugian dari kehancuran Main Hall. Mata wakil kepala aula dengan cepat melintas. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut Purifying Lotus Demon Flame terakhir kali, menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kami pasti akan mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut perjanjian klan. Pada saat itu, ahli klan akan campur tangan dan Xiao Yan hanya akan mati. Xiao Yan, tunggu saja, klan Mai Hun pasti akan membalas dendam kita. Anda telah menghancurkan Main Hall kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Sky Mansion Anda. Wakil kepala Hall of Souls menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan ganas perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi mengejutkan seperti itu. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah kejadian, masalah ini tampaknya telah berkembang dan meroket di sekitar dataran tengah, menimbulkan banyak kejutan. Faksi-faksi di dataran tengah semuanya jelas menyadari kekuatan Hall of Souls. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak dataran tengah. Bahkan Piltover berakhir dengan posisi yang kurang menguntungkan selama banyak pertempuran dengan mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak berani membalas dendam meskipun telah menderita di Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai Sky Mansion Alliance juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi itu mulai goyah dalam menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut dengan aula jiwa. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai Piltover bahkan selama perang mereka dengan aula jiwa. Kali ini, aliansi telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sky Mansion Alliance, tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hall of Souls. Karena penghancuran Main Hall, seluruh Central Plains dan aliansi berakhir mendapatkan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiao Yan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, sehingga dia bisa segera memperbaiki dan menyerap esensi jiwa. Keadaan spiritualnya berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tetapi masih ada satu negara bagian setelah negara bagian ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke negara di yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini sebagian besar adalah eksistensi puncak selama era itu.
Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Meskipun melangkah ke negara Di, tidak berarti bahwa seseorang akan dapat menjadi Dou Di yang asli. Ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Dou Sheng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatannya melambung melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan Half Di, seperti Demon Saint Huang Quan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangat sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai keadaan surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius menara pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin adalah satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitung, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di atas batu besar di gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus terpancar darinya. Cahaya mendarat di rumput dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi hijau yang lebih kaya. Mata Xiao Yan mempelajari gugusan cahaya jiwa ini saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh gugus cahaya. Setelah kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan besar dan perkasa yang terkandung dalam gugus esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah menyempurnakan api hati laut. Tentu saja, pertumbuhan setelah menyempurnakan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiao Yan. Kekuatannya hanya meningkat sedikit, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Dou Sheng. Mantra api juga sedikit meningkat, tetapi itu hanya meningkat dari metode Qi kelas Kuaso Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatan itu tidak terlihat jelas. Xiao Yan tidak merasa tertekan karena situasi ini karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Dou Sheng elit, yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak akan lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah kluster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi nyala api yang mengamuk yang melilit kluster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Itu selalu baik untuk ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam gugus cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat redup yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalam diri mereka. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwanya, itu akan berakhir dengan sekuel yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Nyala api membubung saat itu benar-benar memurnikan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam kluster cahaya. Setelah mengeluarkan uap hitam ini, kluster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sepintas, itu tampak seperti ilusi. Penyempurnaan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiao Yan perlahan menyebarkan api. Dia melihat gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiao Yan. Sosok ini duduk di depan gugusan cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak darinya. Klaster cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan hisap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugusan jiwa. Itu berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum mengalir ke dalam mulutnya, lubang hidung, dan pori-pori karena terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiao Yan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap lebih banyak dan lebih dari esensi jiwa. Bab 1493, Keadaan Surgawi. Sempurna. Gugusan cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Gelombang demi gelombang suara jernih berbicara saat esensi jiwa murni yang luar biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Wajah tubuh yang telah diubah oleh jiwa Xiao Yan secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk. Jiwanya sepertinya telah tenggelam dalam cahaya yang hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sepintas, jiwanya muncul seperti orang yang sebenarnya,
menyebabkan jiwa itu tampak sangat misterius. Bagian dalam kluster cahaya jiwa mengandung kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini terbentuk setelah Hall of Souls telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang begitu luas dan perkasa, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Crash. Karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiaoyan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk dengan dia di tengah. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki dari gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk hidup di dalam hutan pegunungan merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini menyebabkan bahkan binatang ajaib yang paling ganas di dalam gunung itu tergeletak di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan raungan. Swoosh! Kegiatan pelatihan Xiaoyan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi memiliki tekanan yang tidak bisa ditolak seseorang. Segera setelah riak menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Banyak sosok bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka berada 10.000 kaki dari gunung tempat Xiaoyan berlatih. Beberapa dari mereka tidak mampu menjaga tubuh mereka tetap stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasa shock muncul di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mundur dan hanya secara bertahap merasa lebih baik setelah meninggalkan radius 10.000 kaki dari gunung. Mata mereka terkejut saat mereka melihat gunung dengan awan yang melekat di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Kelompok Yao Lao juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiaoyan telah jauh melampaui Yao Lao baik dalam hal doki dan jiwanya. Negara surgawi yang sempurna, selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di dalam menara pil kecil telah mencapai keadaan ini. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiaoyan sudah cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa iblis lama mereka. Mata penatua pertama dari menara pil kecil sedikit iri saat dia menatap gunung tempat Xiaoyan berlatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di keadaan surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum mampu menyentuh keadaan surgawi yang sempurna. Itu mungkin untuk mengatakan betapa sulitnya untuk meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini bahkan melebihi harapan terliarnya. Jika seseorang membahas bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat dari Xiaoyan, tapi Xiaoyan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan sedikit keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao, begitu saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan melakukan perjalanan ke sana bersama Xiaoyan. Saya tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya diukir di tablet klan. Ini adalah janji yang saya berikan kepada mereka ketika mereka mati saat itu. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit barat yang jauh. Matanya mengandung beberapa kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya cukup bergelombang. Untungnya, surga telah memberinya harapan pada saat yang paling menyedihkan. Di gunung jauh di belakang klan Xiao di kota Wutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, api teratai iblis pemurni akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hall of Souls diam-diam mulai bergerak. Mereka menargetkan api teratai iblis pemurni, Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Lao, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya perlu diam-diam menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiao Yan berlatih. Yao Lao sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dipahami, hari demi hari berlalu di tengah latihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak hilang. Sebaliknya, secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh dunia bintang dipengaruhi oleh riak itu. Oleh karena itu,
selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yao Lao tidak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi para murid Paviliun Bintang Jatuh. Hanya berjalan-jalan saja bisa dianggap sebagai pelatihan. Dengan eselon atas Paviliun Bintang Jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid Paviliun Bintang Jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka samar-samar tumbuh setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukan alkemis dan secara alami menemukan sangat sedikit kesempatan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa meningkat karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah mencicipi beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi itu sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Mereka tidak hanya berusaha untuk tidak meninggalkan alam bintang, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiao Yan berlatih. Para murid Paviliun Bintang Jatuh yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melambung. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari keadaan surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Sementara Xiao Yan sedang berlatih, beberapa dari esensi jiwa itu mulai tersebar di seluruh dunia bintang di bawah kendalinya. Jika para murid Paviliun Bintang Jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan berbeda dengan jika pil ilahi jatuh dari langit. Setelah kelompok murid pertama merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid Paviliun Bintang Jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiao Yan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan pelatihan para murid sambil menimbulkan beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk berlatih ini menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yao Lao tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak disangka bahwa Xiao Yan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi para murid Paviliun Bintang Jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa negara surgawi sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di dalam alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru pada saat itulah atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Ekspresi kelompok Yao Lao berangsur-angsur menjadi suram setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat seperti dunia yang kuat diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiao Yan akan bangun. Kelompok Yao Lao menyadari bahwa pelatihan Xiao Yan secara bertahap mendekati akhir. 2 hari berlalu sementara kelompok Yao Lao menunggu. Xiao Yan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiao Yan. Esensi jiwa setinggi 5 kaki di depan sosok manusia kristal ini hanya setengah ukuran kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan melayang darinya. Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan hisap melonjak dan kluster jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki mulut kristal, Xiao Yan. Bang! Tubuh kristal Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah gugusan cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan meletus dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara kilat liar menari. Bab 1494, Kepala Aula Jiwa. Rumble. Awan gelap menutupi langit. Petir menyambar seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema di seluruh alam bintang. Pada saat yang sama,
riak tak terlihat yang luar biasa diam-diam menyapu gunung seperti badai. Sungguh fluktuasi spiritual yang mengerikan. Kelompok Yao Lao mengungkapkan ekspresi muram saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah diaduk oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mata Yao Lao menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan spiritual dari keadaan surgawi sempurna sebenarnya sekuat ini. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiao Yan saja yang akan mampu melawan bintang 2 Doseng. Penatua pertama menara pil kecil membelai janggutnya dan perlahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Ziyan di sampingnya. Tubuh fisik naga Void kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Ada desas-desus bahwa jika seseorang maju ke di state yang legendaris, jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang dihancurkan dengan paksa, benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Keadaan surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada keadaan tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan negara surgawi tingkat lanjut. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Begitu jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak ada bedanya dengan tubuh fisik seseorang. Adalah mungkin untuk memisahkan jiwa seseorang ketika berperang sehingga bisa bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerja sama antara keduanya tidak akan tertandingi. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Penatua pertama dari menara pil kecil tertawa. Tawanya mengandung sedikit rasa iri. Sebelum maju ke keadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang masih akan tampak sedikit lemah. Biasanya berbicara, tidak ada yang akan memanggilnya keluar. Lagi pula, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, saat melangkah ke keadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang akan dapat eksis dalam bentuk lain. Apalagi kekuatan yang dimilikinya tidak akan kalah dengan tubuh aslinya. Kekuatan pertahanannya akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Itu akan sangat kuat ketika bergandengan tangan dengan tubuh yang sebenarnya dalam pertarungan. Keadaan surgawi yang sempurna mungkin masih berada dalam keadaan surgawi, tetapi itu benar-benar berbeda dari keadaan lanjut. Dari sudut pandang tertentu, seseorang dapat dikatakan telah mendapatkan pendamping tambahan dengan kerjasama yang tak tertandingi setelah kekuatan spiritual seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan pendamping pertempuran ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan skill dose seperti 3000 Lightning Illusory Body, yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh 3000 Lightning Illusory Body tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang terbentuk ketika jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan spiritual tak terlihat diam-diam beriak dari awan padat seperti gelombang air. Seluruh alam bintang telah tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, dia bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang di alam bintang. Xiao Yan menyadari pikiran banyak individu melalui fluktuasi emosional ini saja. Ini adalah bentuk lain dari kontrol, wawasan tentang hati orang lain. Teknik seperti itu dicapai oleh Xiao Yan dengan jiwa perfect heavenly state miliknya. Apakah ini negara surgawi sempurna? Sebuah gumaman rendah terdengar dalam hati Xiao Yan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman. Di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Swosh swosh. Dengan pemikiran dari Xiao Yan, fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap mata, mereka telah melampaui alam bintang sebelum mereka menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu 1 menit, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun bintang jatuh tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus tumbuh bukannya berkurang. Fluktuasi tak terlihat menyapu tak terhitung banyaknya ahli, tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam, yang merasa kulit mereka menjadi sedikit dingin, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Douzun, tidak dapat merasakan apapun meskipun dipantau oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiao Yan menyebar lebih dari 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan mampu mendeteksi beberapa jiwa dari dalam pegunungan berpenduduk jarang yang mengamatinya. Jelas,
Mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual dengan cepat menyebar. Xiao Yan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan fluktuasi spiritual menyebar jauh melampaui tubuh fisik seseorang. Dalam waktu singkat, jiwa Xiao Yan telah mencapai sumber yang telah membangkitkan perasaan panas itu. Tempat itu dipenuhi dengan gunung dan bukit. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tumpul. Ada 5 jenis api surgawi bergabung dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan bisa membuatnya merasakan panas sekecil apapun, apalagi rasa sakit yang membakar. Bum bum bum. Sementara Xiao Yan merasa terkejut, kelompok cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno api teratai iblis pemurnian, bergetar hebat pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat ruang yang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api teratai iblis pemurni akan turun. Hanya api teratai iblis pemurni yang dapat menyebabkan gugusan cahaya misterius di belakang pikiran Xiao Yan bereaksi. Hanya api teratai iblis pemurni yang dapat menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan dari 5 jenis api surgawi, merasakan sakit yang membakar. Bang! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiao Yan melihat ruang yang terdistorsi dengan kejutan besar di hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang. Itu bertabrakan dengan fluktuasi spiritual Xiao Yan. Bentrokan menakutkan yang tiba-tiba ini membuat Xiao Yan lengah. Suara mendengung terus bergema di dalam pikirannya. Dia bahkan merasa agak pusing. Siapa ini? Reaksi Xiao Yan cukup cepat. Dia pulih sesaat setelah menderita serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, raungan marah dipancarkan. Karena penyerang dapat menyebabkan dia menderita beberapa kerusakan, jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Kamu adalah anak muda dari klan Xiao, Xiao Yan. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiao Yan memancarkan fluktuasi spiritual, siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Man Hall telah ditelan olehmu. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk mencapai keadaan surgawi sempurna. Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls saya gagal berkali-kali. Kamu benar-benar mewujudkan beberapa gaya Xiao Xuan. Orang misterius itu tidak menjawab Xiao Yan karena suaranya yang tenang perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam hati Xiao Yan. Kamu adalah kepala aula jiwa. Fluktuasi intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam jiwa Xiao Yan. Siapa lagi di dalam aula jiwa selain kepala aula, yang belum menunjukkan dirinya, yang mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti itu? Awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai api teratai iblis pemurni muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi karena Anda telah berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, Anda harus mengikuti kepala ini kembali ke aula jiwa. Esensi jiwa dari Hall of Souls-ku bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiao Yan tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya menjadi lesu. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi saat tangan hitam besar, yang berukuran beberapa ribu kaki, terbentuk di langit. Itu mencapai ruang di mana jiwa Xiao Yan berada. Hun Miseng, bukankah itu sedikit berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Sebuah suara tua yang samar tiba-tiba terdengar saat tangan hitam besar itu menyerang Xiao Yan. Sebuah tangan besar yang sama terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang mengerikan meluas saat batasan ruang di sekitarnya hancur. Hantu tua, kamu memang juga memantau api teratai iblis pemurnian. Kepala Aula Hall of Souls segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Aula jiwamu. Suara tua itu perlahan menjawab. Tinggalkan tempat ini.
Sebuah suara tua terdengar dalam hati Xiao Yan saat penjara spasial itu hancur. Xiao Yan merasakan jiwanya sepertinya telah didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik pikirannya. Kepalanya mengeluarkan keringat dingin. Seekor sapi perlahan makan di rumput di lapangan ribuan kilometer dari paviliun bintang jatuh saat jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria remaja di belakang sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit barat laut yang jauh. Ekspresi tua dan berpengalaman, yang tampaknya telah melihat semua yang ada di dunia, memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda yang menggembalakan sapi itu menghela nafas dengan suara lembut. Dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan. Bab 1495, Api Iblis Turun di Dunia. Di puncak gunung, Xiao Yan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka jiwanya yang berkeliaran akan menuntunnya untuk bertemu dengan kepala Aula Hall of Souls yang sulit dipahami itu. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun Xiao Yan tidak kalah dengan kepala Aula jiwa dalam hal tabrakan spiritual, kepala suku itu benar dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara kekuatan Xiao Yan dan kekuatannya yang sebenarnya. Kepala Hall of Souls kemungkinan bahkan lebih besar dari Xian. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia menekan jantungnya yang berdetak cepat. Masalah dari sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala aula jiwa. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Namun, aku bertanya-tanya siapa ahli misterius itu. Saya tidak berpikir saya berkenalan dengan orang yang kuat. Kenapa dia membantuku? Xiao Yan merajut alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di dataran tengah setelah tur spiritual ini. Dia hampir mengalami kecelakaan bahkan dengan jiwa perfect heavenly state miliknya. Karena ahli misterius itu bersedia membantuku, dia kemungkinan adalah teman daripada musuh. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Xiao Yan berkedip. Pakar misterius dari sebelumnya jelas tidak takut pada kepala aula jiwa. Dia bahkan tidak berakhir dalam kerugian ketika mereka bentrok. Xiao Yan bahkan bisa mendeteksi ketakutan dalam tangisan kepala aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakut-nakuti seorang ahli seperti kepala balai jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tapi itu tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam mata hitamnya. Dia telah berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Dia tidak hanya bertemu dengan kepala aula jiwa, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api teratai iblis pemurni di dalamnya. Namun, dari cara kepala aula jiwa dan para ahli misterius itu muncul di daerah itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka telah berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala aula jiwa kali ini tampak seolah-olah Xiao Yan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dari tampilan ruang yang rusak itu, jelas bahwa api teratai iblis pemurni berencana untuk membebaskan diri. Mungkin, itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiao Yan dengan lembut menggosok tangannya. Tabrakan dengan kepala aula jiwa ini memungkinkan Xiao Yan untuk memahami kekuatannya. Xiao Yan saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni dengan cara apapun. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatannya hanya akan melambung dengan cepat jika dia menelan api teratai iblis pemurni. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala aula jiwa. Padahal, di belakang kepala Hall of Souls adalah klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana Xiao Yan bisa bentrok dengan klan Hun jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari aula jiwa? Harus diketahui bahwa faksi menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku pasti harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Gugusan cahaya misterius di kepalanya, yang diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Xiao Yan, dia tidak dapat memasuki gugus cahaya itu. Benda ini tampaknya bereaksi terhadap api teratai iblis pemurnian.
Kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demon Lotus Saint yang legendaris saat itu. Saya ingin tahu untuk apa itu digunakan. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragmen peta hanya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika kluster cahaya ini tidak memiliki kegunaan lain, Xiao Yan akan merasakan dorongan untuk menyeret Purifying Demonic Lotus Saint untuk mengutuknya. Hah! Jari-jari Xiao Yan tak berdaya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak keluar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang hidup. Xiao Yan melihat sosok spiritual di depannya, yang memiliki penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiao Yan juga dipenuhi dengan kehidupan. Itu tidak tampak kusam atau lamban. Keduanya tampak seperti saudara kembar dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Yan di depannya sambil mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku baik-baik. Xiao Yan, yang dibentuk oleh jiwa Xiao Yan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Xiao Yan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit aneh. Ah, sebenarnya ada dua Xiao Yan. Sedikit fluktuasi muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka melihat dua sosok yang berpegangan tangan dan terkejut. Ziyan mengeluarkan seruan. Dia bergegas turun dengan wajah penasaran dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh aslinya. Negara surgawi yang sempurna benar-benar sesuai dengan reputasinya. Penatua pertama dari menara pil kecil perlahan-lahan mendarat. Dia melihat avatar Xiao Yan, yang dipenuhi dengan kehidupan, saat dia tanpa sadar memuji. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Setiap kerjasama antara keduanya juga dapat digambarkan sebagai sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai iblis pemurni akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Aku sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zunze tertegun. Akhirnya dia berkata, saya menemukannya ketika jiwa saya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala Hall of Souls. Petik 2. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata berkumpul di Xiao Yan. Kepala Hall of Souls adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam Hall of Souls. Kekuatannya bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Yao Lao bertanya dengan ekspresi serius. Xiao Yan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian tadi. Sepertinya Hall of Souls memang menargetkan api teratai iblis pemurni. Mereka sudah berjaga-jaga, Yao Lao sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia kemungkinan adalah seorang teman karena dia telah membantumu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah tentang kepala aula jiwa. Munculnya api teratai iblis pemurni akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan campur tangan. Klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala aula jiwa pada saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao mengepalkan tangannya. Sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok dan pil obat merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giok. Menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, baik penatua pertama dan saya bergandengan tangan untuk berhasil memperbaikinya. Petik 2. Xiao Yan menerima botol batu giok dan rasa dingin naik dari kakinya ke hatinya. Dia menghela napas panjang.
Napasnya baru saja meninggalkannya ketika berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara retak. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Saya memiliki guru yang bermasalah dan penatua pertama. Xiao Yan merasakan kegembiraan saat dia segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Kemungkinan tidak mudah untuk disempurnakan bahkan dengan elder pertama dan Yao Lao yang bekerja sama. Yao Lao tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu api teratai iblis pemurni lahir, apakah kita akan bisa mendapatkannya akan tergantung pada takdir. Lagi pula, api teratai iblis pemurni ini belum ditundukkan oleh siapapun bahkan ketika itu muncul di dunia ini di masa lalu. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan, yang telah berhasil melatih jiwanya ke keadaan surgawi sempurna, berangsur-angsur menjadi bebas pada hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan jiwa Xiao Yan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi Rumah Langit, bukan satu-satunya yang mengambil tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di seluruh dataran tengah, yang biasanya tidak mengungkapkan diri, semuanya telah memusatkan perhatian mereka pada area itu. Munculnya api teratai iblis pemurni telah menggerakkan sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan itu, yang biasanya sepi, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari. Xiao Yan, yang duduk di pohon yang menjulang tinggi di paviliun bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan-lahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan muncul secara bersamaan, 9 bintang sejajar, gelombang dunia naik, api iblis turun. Api teratai iblis pemurni akhirnya turun ke dunia pada saat ini.